Kakak Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Kapal ini telah mengikuti kita selama sekitar 10 jam dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan arah. Fei petik terbalik R menambahkan dengan agak cemas, saya melihat kakak Xiao Chen sedang berkultivasi, jadi saya tidak mengganggu Anda. Xiao Chen tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Pergi saja dan urus kakak seniormu Luonan. Saya akan menangani ini. Fei petik terbalik R mengangguk patuh dan diam-diam mundur. Setelah dia pergi, ular Jiao yang menyusut itu merayap ke bahu Xiao Chen dan berkata dengan lembut, tidak perlu gugup. Ini adalah kelompok bajak laut biasa yang lemah. Yang terkuat dalam kelompok itu hanyalah seorang inisiat kultivator minor primal core. Kelompok bajak laut pedang hitam adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut teratas di dekat alam besar cahaya yang sangat besar. Namun, bagi ular Jiao, itu tidak berarti apa-apa. Xiao Chen terkekeh. Aku tahu, kapal Sekte Tianyi ini agak lambat, dan saya belum menyelesaikan cycle trone saya. Ini saat yang tepat. Saya bisa menggunakan kapal bajak laut mereka untuk mempercepat perjalanan dan menghemat waktu. Saya juga memikirkan hal yang sama. Pembangunan kapal bajak laut memiliki standar yang ketat. Aliansi bajak laut seringkali memiliki penyuling dan ahli formasi yang berbakat. Mereka meneliti semua jenis kapal bajak laut dan membuatnya untuk berbagai kelompok bajak laut. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berkata dengan penuh minat, aliansi bajak laut. Ya, wilayah matahari ungu ini agak terisolasi, dan banyak alam besar di dalamnya tidak memiliki banyak faksi besar. Hanya Purple Sun City yang sedikit lebih ramai. Kami dapat melihat salah satu cabangnya saat Anda pergi ke sana. Menarik. Bahkan kelompok bajak laut sebenarnya memiliki aliansi yang terhormat. Haha, 1000 alam besar ini bahkan lebih menarik dari yang Anda bayangkan. Anda baru saja tiba dan bahkan belum melihat puncak gunung es. Saat Anda sampai di kota matahari ungu, itu akan menjadi sedikit pembuka mata bagi Anda. Mereka di sini. Saat Xiao Chen mengobrol dengan Jiao Snake, kapal kelompok bajak laut pedang hitam mengejar dengan kecepatan sangat tinggi. Kamu cukup bijaksana, berinisiatif untuk berhenti ketika kamu melihat pedang hitam itu. Tuan ini akan melepaskanmu setelah kamu menyerahkan 10.000 spirit jades. Pria berpakaian hitam di dek kapal bajak laut bersuka cita saat melihat kapal di depan berhenti. Dia mengira itu karena kapal di depannya takut akan reputasi kelompok bajak laut pedang hitam, karenanya, dia tidak menuntut harga selangit seperti biasanya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menunjukkan senyuman tipis. Ternyata itu adalah seseorang yang familiar. Di luar dugaan, orang tersebut masih bisa bangkit kembali dan mendapatkan kapal besar lainnya. 10.000 spirit jades. Jumlahnya tidak banyak. Kalau begitu, kemarilah dan ambillah. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengernyit. Suara ini terdengar agak familiar. Kapten, orang ini kelihatannya cukup familiar. Saya akan pergi ke sana dan mengambil spirit jades, kata bajak laut di samping sambil tersenyum. Untuk apa kamu tersenyum? Dekatkan kapalnya. Merasa agak frustrasi, pria berpakaian hitam itu mengetuk kepala bajak laut itu dengan keras. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju haluan kapal. Ketika kapal bajak laut semakin dekat dan pria berpakaian hitam itu melihat Xiao Chen berpakaian putih di bagian atas kapal di depan, dia mulai melotot. Brengsek, ternyata itu kamu, bajingan kecil. Ada jalan menuju surga, namun Anda tidak mengambilnya, malah bersikeras untuk pergi ke neraka dengan cara apapun. Serang dan bunuh semua orang di kapal itu. Jangan sentuh yang berpakaian putih itu, tinggalkan dia untukku. Xiao Chen masih segar dalam ingatan pria berpakaian hitam itu. Setelah kapal bajak lautnya dilucuti secara paksa, ia menjadi bahan lelucon semua kelompok bajak laut di sekitarnya. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan besar ini. Tidak perlu, saya pikir saya akan datang sendiri, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia melompat dan terbang menuju kapal bajak laut itu. Jangan halangi dia, biarkan dia datang. Pria berpakaian hitam itu memperlihatkan senyuman sinis saat dia meletakkan tangan kanannya pada pedang besar di punggungnya. Ayo, ayo, orang tua ini akan membunuhmu dengan satu serangan. Pria berpakaian hitam itu mengejeknya di dalam hatinya. Pihak lain hanyalah seorang kultivator tahap esensi yin yang tidak penting, namun dia berani meniru orang lain dan merampok kapal.
Hari ini, pria berpakaian hitam pasti akan memberinya pelajaran. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qi membunuh berkumpul di mata pria berpakaian hitam itu. Sebelum Xiao Chen mendarat, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya. Pria berpakaian hitam membuat prediksi berdasarkan kecepatan Xiao Chen saat ini, mengantisipasi bahwa cahaya pedang akan menyerang saat Xiao Chen mendarat. Cahaya pedang hitam itu seperti angin kencang yang menakutkan, tampak sangat kejam. Ini adalah teknik terbaik pria berpakaian hitam, Black Wind Flash. Namun, saat Xiao Chen turun, kecepatannya meningkat secara tiba-tiba. Sosoknya sedikit goyah, tampak seperti macan tinta hitam yang ramping saat api menyala di tubuhnya. Tiba-tiba, kecepatan linier Xiao Chen meningkat 4 kali lipat. Serangan pedang mengamuk pria berpakaian hitam itu hanya menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Cahaya pedang yang tersisa meledak dan membuat para bajak laut di sekitarnya berteriak dengan sedih. Xiao Chen berbalik dan menghunus pedangnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia juga membuat prediksi. Suara mendesing. Pedang pria berpakaian hitam itu hanya mengenai udara. Kemudian, dia dengan cepat mengganti gerakannya. Saat dia menoleh untuk menghadap Xiao Chen, cahaya pedang redup tiba-tiba muncul, terbang ke arah lehernya. Hal ini membuat pria berpakaian hitam itu takut dan buru-buru mundur. Dia berlari ke pagar dan tersandung, hampir terjatuh. Xiao Chen menyarungkan lunar shadow saber miliknya dan menggendongnya. Kemudian, dia memandang pria berpakaian hitam itu dan berkata, "Tidak perlu berlutut di hadapanku. Saya tidak bisa menerima rasa hormat seperti itu. Berlututlah, pantatku." Ejekan Xiao Chen seperti minyak di atas api. Orang tua berpakaian hitam itu menstabilkan dirinya dan melompat, menebaskan pedangnya ke arah Xiao Chen. Hanya ada satu pikiran di kepala pria berpakaian hitam itu, membunuh Xiao Chen dan melampiaskan kebenciannya. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu melihat Xiao Chen tidak bergerak sama sekali ketika cahaya pedangnya hendak mendarat. Sebaliknya, Xiao Chen menatapnya dengan sedikit ejekan. Pasti ada triknya. Lagi pula, saat itu, bocah ini membuat banyak kelelawar nada iblis terbang tanpa alasan, sehingga membalikkan keadaan. Ini juga orang kejam yang mengobrak-abrik kapal bajak laut pria berpakaian hitam itu. Jadi, lelaki tua berpakaian hitam itu waspada. Pria berpakaian hitam menjadi tidak yakin, merasa berkonflik. Banyak celah segera muncul dalam gerakan pedangnya yang sempurna. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tersenyum tipis, bahkan tidak menghunus pedangnya. Xiao Chen menusuk celah gerakan pedang pihak lain. Kemudian, dia melancarkan serangan balik yang kuat dengan pedang bersarungnya, menggetarkan saraf pria berpakaian hitam itu. Orang tua berpakaian hitam itu terus mundur, mencegah melepaskan keuntungan dari budidayanya. "Kamu bajingan, beraninya kamu membodohiku." Setelah ditipu oleh Xiao Chen, pria berpakaian hitam itu merasa sangat frustasi dan berharap bisa segera membunuh Xiao Chen. Pria berpakaian hitam itu tidak lagi terlalu peduli, tiba-tiba melepaskan seluruh auranya. Dia benar-benar mengeluarkan aura ahli alam inti primal, membuat bajak laut di sekitarnya takut dan terus mundur. Tekanan pada tubuh Xiao Chen meningkat secara signifikan. Sekarang, dia tahu bahwa pemimpin bajak laut itu benar-benar marah dan akan bertarung dengannya. Xiao Chen mau tidak mau menganalisis ini. Kekuatan pria berpakaian hitam ini baik-baik saja, tapi kondisi mentalnya tidak bagus. Setelah menggelengkan kepalanya, Xiao Chen dengan lembut mengatakan sesuatu kepada ular Jiao. Melihat Xiao Chen masih tidak bergerak, pria berpakaian hitam itu meraung, "Kamu bajingan, apakah kamu masih mencoba membodohiku? Jika orang tua ini tidak membunuhmu kali ini, aku akan mengambil nama keluargamu." Bang, 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 pria tua berpakaian hitam itu dengan cepat menyerangnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kapal bajak laut itu tersentak hebat seolah menghadapi gelombang besar di laut, terus bergetar. Para perompak di kapal tidak dapat berdiri dengan stabil. Tubuh mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan saat mereka melakukan yang terbaik untuk meraih sesuatu. "Sepertinya kamu harus mengambil nama keluargaku." Ledakan. Tiba-tiba, ular hitam kecil biasa-biasa saja di bahu Xiao Chen membesar, dan ular Jiao berdiri di samping Xiao Chen.
Aura seorang kultivator inti primal utama tahap akhir mengalir dari ular Jiao saat ia melihat ke bawah dari atas dengan sepasang mata merahnya, menatap dingin ke arah pria berpakaian hitam itu. Puci, aura pria berpakaian hitam itu langsung hancur. Rasa tidak berdaya yang luar biasa membanjiri tubuhnya. Di bawah tatapan dingin ular Jiao, pria berpakaian hitam itu gemetar dan mengabaikan gerakan yang sedang dia siapkan. Pria berpakaian hitam itu ketakutan hingga menggigil. Kemudian, dia terjatuh ke geladak dan bergegas mundur berulang kali. Binatang buas alam inti primal utama tahap akhir. Pria berpakaian hitam itu mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan. Seolah-olah genangan air es memadamkan amukannya, yang ada hanyalah rasa takut yang tak terbatas. Anak kecil ini terlalu buta untuk mengenali kehebatanmu. Saya akan meminta maaf kepada senior, bukan kepada pahlawan muda. Pria berpakaian hitam itu meletakkan pedangnya dan berlutut, meminta maaf kepada Xiao Chen. Ada jurang yang tidak bisa dilewati antara kultivator minor primal core dan kultivator major primal core. Selain itu, pria berpakaian hitam itu hanyalah seorang inisiat penggarap minor primal core. Sebaliknya, ular Jiao sudah hampir mencapai alam lautan awan. Itu adalah eksistensi seperti dewa bagi pria berpakaian hitam, sebuah eksistensi yang tidak bisa dia tolak. Akan mudah bagi ular Jiao untuk menghancurkan pria berpakaian hitam itu tanpa berpikir dua kali. Bahkan jika pria berpakaian hitam itu tidak mau menyerah, dia harus menyerah. Bahkan jika dia tidak ingin berlutut, dia harus melakukannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bangun. Saya sudah mengatakannya. Aku tidak pantas membuatmu berlutut. Bisa, kamu pasti bisa. Kakak, bicara saja. Si kecil ini akan mendengarkan sambil berlutut. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan rendah hati sambil menahan penghinaan. Pria berpakaian hitam ini fleksibel, yang cukup mengesankan. Karena dia ingin berlutut, biarlah. Siapa namamu? Anak kecil ini adalah Wang Su. Baiklah, Wang Su, saat ini, kapal ini milikku. Anda dan bawahan Anda harus mendengarkan saya. Segera ubah arah menuju alam besar matahari ungu. Brengsek, Wang Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sebelumnya, Xiao Chen membongkar kapalnya. Kali ini, dia bahkan lebih kejam dan langsung menyitanya. Xiao Chen hanya melihat ke pihak lain tanpa berkata apa-apa. Kakak benar, adik kecil ini akan memutuskan kontrak dan menyerahkan kapalnya. Hati Wang Su berdarah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Mengapa saya sangat tidak beruntung mengalami kutukan ini dua kali dan menjadi lebih buruk setiap kali? Xiao Chen ragu. Ketika dia benar-benar melihat kontrak itu, dia menyadari bahwa itu benar. Semua kapal bajak laut dibuat oleh aliansi bajak laut dan memiliki nomor seri yang unik. Aliansi bajak laut mencatat semua pembelian. Jika seseorang ingin mengalihkan kepemilikan atas kapal bajak laut, orang yang menandatangani kontrak harus mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Xiao Chen mengambil kontrak itu dan melihatnya. Ketika dia melihat klausa terakhir, dia membacanya dengan lembut, siapapun yang secara resmi memiliki kapal bajak laut akan menjadi anggota terhormat dari aliansi bajak laut besar saya. Tidak ada kata mundur atau mundur. Pelayaran kita jauh dari sekedar lautan berbintang. Klausa terakhir ini ditulis dengan font yang biasa-biasa saja. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadarinya. Wang Su, apa yang terjadi dengan klausa terakhir ini? Pria berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, kakak, panggil saja aku Xiao Su. Aku sudah bilang aku akan mengambil nama keluargamu. Adapun klausa terakhir ini, hanya aliansi bajak laut yang tahu cara membuat kapal bajak laut yang merupakan lambang bajak laut ini. Kalau ada yang punya, tidak perlu bukti apapun. Ketika orang lain melihatnya, mereka akan mengenali Anda sebagai bajak laut astral. Xiao Chen memandang pria berpakaian hitam itu dengan curiga. Kemudian, dia menoleh untuk menanyakan hal itu kepada ular Jiao. Ular Jiao berkata dengan suara yang dalam, dia benar. Namun, Anda tidak memiliki apapun atas nama Anda sekarang. Tidak ada masalah untuk bergabung dengan aliansi bajak laut ini. Itu tidak akan menghalangi Anda untuk bergabung dengan suatu sekte di masa depan. Bagaimanapun, bajak laut adalah orang-orang yang berjiwa bebas. Sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen. Apakah saya akan menerima perlindungan dari aliansi bajak laut? Kamu terlalu banyak berpikir. Lihatlah pria itu,
berubah menjadi sangat patuh. Jika aliansi bajak laut melindunginya, dia tidak akan tunduk seperti ini. Namun, ada beberapa manfaat lainnya. Misalnya, jika Anda menemukan alat mendalam, manual rahasia, atau harta karun alam yang asal-usulnya dipertanyakan, Anda dapat dengan cepat membuangnya di pasar gelap yang dikendalikan oleh aliansi bajak laut. Pasar gelap aliansi bajak laut juga merupakan salah satu pasar gelap terbesar di seluruh dunia 1000 besar. Dari kelihatannya, tidak ada salahnya bergabung dengan aliansi bajak laut. Saat ini, dia bukan siapa-siapa. Tidak masalah menggunakan identitas bajak laut untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kakak, sejak aku melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi bajak laut yang hebat. Anda pasti memiliki masa depan cerah dengan aliansi bajak laut. Saya sudah mengambil inisiatif untuk menghapus nama saya dari kontrak. Kakak, tinggalkan saja namamu di sana. Pria berpakaian hitam itu memikirkan bagaimana Xiao Chen sendirian membongkar kapalnya, memanfaatkan semua peluang, jadi dia memuji Xiao Chen dengan sangat tulus. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen akhirnya menentukan pilihannya. Dia harus bergegas ke kota Matahari Ungu. Pada saat yang sama, dia membutuhkan identitas baru untuk menutupi pandangan orang lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen menandatangani kontrak, di tempat lain di langit berbintang yang tak terbatas, dipisahkan oleh ribuan alam besar. Anak dari zaman paling misterius, kesunyian besar. Kamu akhirnya muncul. Sebuah suara misterius bergema di sekitar gunung Dewa Hitam yang gelap. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit. Di tengah suasana yang keras dan khusyuk, suasana seram berkembang. Setiap bunga teratai memiliki mata vertikal yang memancarkan lapisan cahaya Buddha. Setelah itu, sebuah patung Buddha yang sangat besar muncul di belakang pemilik suara tersebut. Namun, Buddha ini benar-benar gelap gulita. Terselubung dalam kesungguhan dan martabat, ia memandang dunia dengan mata dingin sama sekali tanpa kehangatan. Cahaya hitam keluar dari patung Buddha. Seorang Buddha mungkin menyebar ke dunia. Ketika mencapai puncaknya, ia terbakar, berubah menjadi api hitam. Semua mata vertikal berkumpul menjadi satu mata dewa besar yang memandangi pegunungan sekitar 5.000 km. Kemudian, mata itu mengarah ke langit berbintang yang tak terbatas. Pada saat itu, semua makhluk hidup di alam besar tempat pegunungan hitam itu berada terdiam seolah-olah mereka terjerumus ke dalam kegelapan abadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di wilayah astral dekat wilayah Matahari Ungu, beberapa pembangkit tenaga listrik alam lautan awan samar-samar menyadari ada perubahan di udara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pegunungan hitam, sebuah kuil Buddha kuno berdiri di setiap puncak gunung dengan orang-orang beriman bersujud di sepanjang jalur pegunungan. Orang-orang percaya ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus sebelum fenomena misterius ini, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Perintah dari Yang Mulia Sekte. Panggil 4 pelindung dan 72 arahat. Suara gemuruh Buddha bergema di pegunungan yang dingin dan gelap. Suara itu menyentuh jiwa setiap orang beriman, menyebabkan mereka semua gemetar. Setelah suara ini diucapkan, api hitam yang menyala di langit tiba-tiba menghilang, melintas dalam sekejap seperti kembang api yang cemerlang. Kemudian, kekuatan Buddha yang tak terbatas lenyap. Jejak rahasia teratai hitam dan mata dewa 1000 mata. Setelah terluka oleh kepala biksu kuil Leiyin 1000 tahun yang lalu, dia telah pulih. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengeksekusi keterampilan sihir tertinggi kali ini? Gumam seorang biksu tampan berjubah putih dengan tasbih Buddha di tangannya. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya saat dia duduk di puncak terpencil di pegunungan hitam. Suara mendesing. Pada suatu saat, biksu berpakaian putih ini berdiri dan tiba-tiba muncul dengan anggun di puncak utama pegunungan hitam. Biksu berpakaian putih ini memancarkan suasana damai dan tenang, tampak anggun, terpelajar, dan tenteram, sangat kontras dengan kegelapan yang menyelimuti pegunungan sepanjang tahun. Sambil memegang tasbih Buddha di tangan kanannya, biksu berpakaian putih itu berjalan menuju kuil Buddha kuno di ujung jalan pegunungan, selangkah demi selangkah. Jalan lebar di depan pintu memiliki pahatan hitam yang berjejer di sisinya. 72 arhat bermata dingin dengan kasaya hitam melayang di udara, mengapit jalan setapak.
Biksu berpakaian putih itu tahu bahwa 72 arhat berpakaian hitam ini semuanya adalah kultivator inti primal utama. Selain itu, mereka semua adalah tokoh terkenal di kalangan kultivator inti primal utama. Pembudidaya inti primal utama biasa tidak sebanding dengan mereka. Selain mereka, ada 4 pelindung yang mengenakan pakaian megah, memegang tongkat Buddha. Keempat pelindung ini bahkan lebih kuat, sudah menjadi kultivator Cloud Sea. Mereka adalah ahli super yang bisa mengolah energi jiwa. Bahkan di inti Great Thousand Realms, mereka bisa dianggap ahli. Di gugus laut kuburan, tempat wilayah matahari ungu berada, para pelindung ini dapat dianggap sebagai ahli puncak. Tidak peduli wilayah astral mana yang mereka kunjungi, mereka akan menjadi eksistensi kelas penguasa. Putra suci Ming Xuan, saat melihat biksu berpakaian putih ini, keempat pelindung membungkuk sedikit dan menyapanya dengan hormat. Setelah keempat pelindung selesai memberi salam, ke-72 arhat itu membungkuk menjadi satu. Kalian semua, masuk. Sebuah pintu ke aula istana besar terbuka dengan dengungan. Ada sosok Buddha di puncak tangga yang tak terhitung jumlahnya di depan aula. Seorang lelaki tua yang tampak lemah duduk dengan mata terpejam di atas platform teratai hitam di bawah sosok Buddha. Ini adalah Master Sekte Gereja Teratai Hitam. Ini juga merupakan dalang di balik bencana iblis di alam Kunlun, seseorang yang harus dibunuh oleh Xiao Chen. Salam, Guru. Salam, leluhur Sekte Teratai Hitam. Semua orang dengan hormat membungkuk dan menyapa Master Sekte Gereja Teratai Hitam ketika mereka melihatnya di aula Buddha yang remang-remang. Platform teratai perlahan melonjak, dan Master Sekte Gereja Teratai Hitam mengalihkan pandangannya ke semua orang di bawah. Cahaya Buddha berkedip di matanya. Sepertinya dia bisa melenyapkan semua orang yang hadir dengan satu tatapan tajam. Sekte leluhur, Anda berusaha keras untuk mengeksekusi jejak rahasia teratai hitam dan memanggil kami semua ke sini. Apakah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Apakah kita akan menghilangkan sekte peringkat 3 dan meningkatkan jumlah penganutnya? Dengan begitu banyak ahli bersama-sama, mereka dapat dengan mudah menghilangkan sekte peringkat 3 yang besar. Saya ingin Anda semua secara pribadi mencari seseorang dan membawanya kembali kepada saya, kata Master Sekte Gereja Teratai Hitam perlahan, suaranya dalam dan serak. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh karena terkejut. Master Sekte Gereja Teratai Hitam telah memanggil semua pakar puncak Gereja Teratai Hitam untuk menemukan satu orang. Siapa orang ini? Orang yang saya cari adalah reinkarnasi dari ahli terkuat di era abadi. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Saya sangat membutuhkan orang ini. Gereja Teratai Hitam juga membutuhkan orang ini. Anda harus menemukannya. Jangan ceroboh. Mata Master Sekte Gereja Teratai Hitam tenggelam, menimbulkan ketakutan dan tekanan menakutkan di hati semua orang. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Kami mendengarnya dengan jelas. Mengingat nada serius dari Master Sekte Gereja Teratai Hitam, tidak ada yang berani menunjukkan ekspresi tidak puas. Di mana orang ini? Master Sekte Gereja Teratai Hitam terdiam untuk waktu yang lama sebelum berkata, di gugusan laut kuburan. Keempat pelindung, Putra Suci Ming Xuan, dan kelompok arhat semuanya tercengang. Klaster Grave Sea, ini adalah ladang yang sangat luas. Ada ratusan wilayah astral, seperti wilayah matahari ungu, di gugus laut kuburan. Jika mereka harus mencari di seluruh wilayah astral satu kali, itu akan memakan waktu puluhan tahun, dan mereka tetap tidak akan selesai. Lihatlah dulu wilayah astral dekat wilayah matahari ungu. Saya menanam tanda teratai hitam di tubuh orang ini. Begitu Anda mendekatinya, Anda pasti akan merasakannya. Master Sekte Gereja Teratai Hitam merasa agak lelah. Bahkan setelah mengeluarkan keterampilan sihir seperti mata Dewa Seribu Mata, dia masih gagal menemukan lokasi Xiao Chen. Yang berhasil dia tentukan hanyalah area umum. Pasti ada harta karun yang menutupi tanda teratai hitam di tubuh Xiao Chen. Karena tidak punya pilihan, Master Sekte Gereja Teratai Hitam hanya bisa mengirimkan 4 pelindung, 72 arhat, dan murid berharganya, membagi mereka untuk mencari. Setelah penjelasan rinci, para arahat dan pelindung ini mengerti. Dengan informasi ini, mereka yakin akan arah umum. Terlebih lagi, orang ini memiliki tanda teratai hitam, sehingga tingkat kesulitannya diturunkan secara signifikan. Kalau begitu, sudah beres. Buatlah persiapan Anda dan berangkat lusa.
Putra suci Ming Xuan, tetaplah di belakang. Kalian semua boleh pergi. Setelah semua orang pergi, Master Sekte Gereja Teratai Hitam memandang Putra Suci, Ming Xuan, dan berkata dengan serius, kamu pasti merasa sangat aneh bahwa saya berusaha keras untuk mencari satu orang, bukan? Ming Xuan mengangguk dan menjawab, murid tidak mengerti, tetapi guru pasti punya alasan atas keputusannya. Master Sekte Gereja Teratai Hitam memandang Ming Xuan, matanya bersinar penuh harap. Aku akan memberitahu Anda, arira tulang iblis dari nenek moyang pendiri Gereja Teratai Hitamku ada di dalam tubuh orang itu. Inkarnasi orang itu sebelumnya menggunakan arira tulang iblis ini untuk berhasil bereinkarnasi. Apakah kamu mengerti sekarang? Ekspresi Putra Suci Ming Xuan berubah secara radikal. Jelas sekali, kata-kata ini mengejutkannya. Murid mengerti. Murid pasti akan membawa orang ini ke hadapan guru. Kapal bajak laut bergerak jauh lebih cepat. Lebih penting lagi, terdapat cukup kru untuk mengoperasikannya, sehingga daya dorong dari formasi dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Terlebih lagi, pria berpakaian hitam itu adalah seorang kapten berpengalaman. Tentu saja, kapal bajak laut itu bergerak jauh lebih cepat daripada kapal astral Sekte Tianyi. Kehidupan Xiao Chen tidak banyak berubah. Seperti sebelumnya, dia menggunakan buah yin yang mendalam untuk membantunya dengan cepat memurnikan energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun. Kekuatannya meningkat setiap hari. Efek dari buah yin yang sangat besar sangat bagus. Setidaknya, buah yin yang mendalam membantu Xiao Chen memurnikan energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun 4 kali lebih cepat. Awalnya, dia membutuhkan setidaknya 3 bulan. Sekarang, dia tidak akan memakan waktu 1 bulan pun. Oleh karena itu, dia harus memikirkan tentang bale full yang energi lebih awal. Setelah menyempurnakan energi bale full yin yang berusia 10.000 tahun, Xiao Chen juga harus menyerap energi bale full yang berusia 10.000 tahun. Namun, pertemuan tak terduga seperti bale full yin energi yang berumur 10.000 tahun sulit didapat, sehingga membutuhkan banyak kebetulan agar hal itu bisa terjadi. Karena itu, Xiao Chen harus membicarakan hal ini dengan ular Jiao. Setelah mengetahui niat Xiao Chen, ular Jiao berkata, kamu tidak perlu repot memikirkan energi bale full yang berusia 10.000 tahun. Mampu menyerap energi yin yang berusia 10.000 tahun sudah merupakan pertemuan yang sangat kebetulan. Segala sesuatu di dunia ini dikendalikan oleh takdir. Segalanya sudah diputuskan secara samar-samar. Tidak mungkin bagi Anda untuk bertemu dengan bale full yang energi yang berumur 10.000 tahun. Xiao Chen mengangguk dan berkata, saya juga merasa itu tidak mungkin. Mampu menemukan energi yin menyedihkan yang berusia 10.000 tahun adalah hasil keberuntungan dan bantuan senior ular Jiao. Bagi saya, bertemu dengan bale full yin energi yang berumur 10.000 tahun adalah sebuah kebetulan. Bisa bertemu denganmu bahkan lebih merupakan suatu kebetulan di antara kebetulan. Setelah berhenti sejenak, ular Jiao menambahkan, namun, budidaya seorang kultivator tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kebetulan. Perencanaan terlebih dahulu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Xiao Chen melihat ke arah ular Jiao dan bertanya, mengingat pengalaman senior ular Jiao, apakah Anda punya saran? Metode terbaik secara alami adalah bergabung dengan sebuah sekte. Bakat sekte yang luar biasa itu tidak perlu khawatir tentang energi yin yang menyedihkan dan energi yang menyedihkan. Monster tua dari sekte tersebut akan pergi dan mencari hal-hal ini atas nama mereka. Anda tidak dapat mengandalkan metode ini. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Senior, tolong jelaskan. Ular Jiao menghela nafas dan berkata, bagi orang biasa, masalah ini mudah untuk ditangani. Namun, Anda menyerap energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun. Oleh karena itu, Anda memerlukan bale full yang energi dengan tingkat yang sama. Menurunkan persyaratan akan menimbulkan masalah. Namun, saya ingat bahwa Pan Huang pernah memperoleh resep alkimia yang dapat memadatkan energi bale full yang, kemudian menggunakan herbal roh tambahan untuk menyempurnakan pil yang surgawi. Pil yang surgawi. Xiao Chen tidak dapat memahami bagaimana hal ini terkait dengan energi yang menyedihkan yang perlu dia serap. Ular Jiao menjelaskan, pil yang surgawi ini dapat memadatkan 100 helai energi yang menyedihkan. Pikirkan saja,
Jika Anda dapat mengumpulkan esensi dari 100 helai baleful yang energi yang berusia 1000 tahun, apakah itu akan lebih rendah daripada baleful yang energi yang berusia 10.000 tahun? Xiao Chen berpikir sejenak dan sangat terkejut. Apakah memang ada pil obat seperti itu? Jika memang ada, bukankah para murid sekte besar akan mampu menyerap energi baleful yin yang berusia 10.000 tahun dan energi baleful yang berusia 10.000 tahun? Setelah murid-murid ini dewasa, seberapa kuatkah sekte seperti itu nantinya? Xiao Chen secara pribadi telah merasakan betapa besarnya energi yang terkandung dalam untaian energi yin yang berusia 10.000 tahun. Jika sebuah sekte bisa mengizinkan semua muridnya untuk membangun fondasi yang kuat selama alam tokoh sejati, kengerian yang diakibatkannya tidak akan terbayangkan. Ular Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Pertama, baleful yin energi yang berusia 1000 tahun dan baleful yang energi yang berusia 1000 tahun tidak mudah ditemukan. Sekte tidak mungkin mempersiapkannya untuk semua muridnya. Kedua, tidak semua orang bisa menyerap energi yin yang berusia 10.000 tahun. Lagi pula, banyak pembudidaya tidak dapat sepenuhnya memurnikan energi yin yang menyedihkan yang berusia 2000 tahun." Merasa tercerahkan, Xiao Chen berkata, "Sepertinya masuk akal. Masih ada hal yang paling penting." "Apa itu?" "Senior tidak ingat resep alkimia." "Saya ingat resep alkimia. Ingatan seekor ular adalah yang terbaik, kamu tidak dapat bersaing denganku dalam hal itu. Yang paling penting adalah alkemis yang menciptakan resep alkimia ini tidak membuat pil yin surgawi karena, banyak murid yang mengonsumsi pil yang surgawi meledak dan mati ketika mereka maju ke alam inti primal." Ketika ular Jiao melihat ekspresi Xiao Chen berubah, ular Jiao melanjutkan, "Kemudian, pil obat ini menjadi obat terlarang dan tidak digunakan dalam waktu lama. Sekarang, resepnya seharusnya sudah hilang." Xiao Chen berpikir keras dan kemudian berkata, "Senior, tolong beri saya resep alkimia terlebih dahulu. Saya akan memutuskannya nanti jika sudah waktunya." "Benar, pikirkan baik-baik sendiri. Ini adalah langkah terakhir. Jika Anda benar-benar tidak bisa, maka Anda hanya dapat memaksakan sebagian dari energi yin yang berusia 10.000 tahun dan membuat pilihan lain." Setelah mendapatkan resep alkimia, Xiao Chen pergi dengan ekspresi agak muram. "Kapten, kita akan segera tiba di alam besar matahari ungu." Saat Xiao Chen keluar dari palka kapal dan tiba di dek, dia disambut oleh seorang pria berpakaian hitam yang bersemangat. "Baiklah, aku akan memeriksanya." Xiao Chen berjalan ke haluan kapal dan melihat ke depan. Ada bintang ungu yang tampak sangat berbeda dari bintang-bintang lain di langit berbintang yang luas di depan. Bintang ini memancarkan cahaya aneh, perbedaannya terlihat jelas dalam satu pandangan. Itu adalah alam besar matahari ungu. Semua dunia besar saat ini terbentuk dari pecahan benua besar yang sunyi. Dibandingkan dengan bintang-bintang, bidang-bidang tersebut sudah menjadi bidang unik selama masa kesunyian besar, cocok untuk kehidupan dan perkembangan peradaban. Catatan TL, bidang di sini tidak mengacu pada fitur geografis tetapi teori psikologi atau sosiologi yang dikenal sebagai teori lapangan, yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dan lingkungannya. Tidak peduli seberapa besar sebuah bintang, tanpa bidang seperti itu, tidak akan ada peradaban apapun. Satu-satunya yang bisa bertahan adalah Astral Beast yang menakutkan. "Kapten, kita akan memasuki lapangan. Bidang alam besar matahari ungu ini cukup kuat. Namun, itu jelas tidak akan menjadi masalah bagi Kapten." Xiao Chen sudah merasakannya tanpa perlu pria berpakaian hitam itu mengatakan apapun. Saat dia bergerak melewati lapangan, pemandangan di depannya terus membesar. Rasanya seperti memperbesar beberapa ratus kali lukisan seukuran biji wijen. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen memasuki suatu lapangan, dan perasaan itu agak baru baginya. Di saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan bidang itu. Seperti yang dikatakan pria berpakaian hitam, itu cukup kuat. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, seseorang tidak akan bisa memasuki lapangan. Setelah memasuki lapangan, perspektif Xiao Chen meluas secara signifikan. Udaranya terasa lebih segar, jauh lebih baik daripada udara di langit berbintang. Alam besar matahari ungu ini tampak seperti benua tanpa batas. Sebagian besar benua itu terpencil, dengan hanya sebuah kota di tengahnya. Itu pasti kota matahari ungu.
Bahkan dari jarak beberapa juta kilometer, siluet kota masih terlihat jelas. Keagungan dan luasnya kota ini mudah dibayangkan. Ada langit ungu di atas, tidak pernah tersebar sepanjang tahun dan tidak berubah selamanya. Kapten, ayo kita pergi ke aliansi bajak laut dulu. Kapal bajak laut ini telah lama terbang di Starry Heavens dan memerlukan beberapa perawatan. Pria berpakaian hitam itu menyarankan kepada Xiao Chen, tampak agak bersemangat. Kalau begitu, suruh bawahanmu pergi. Ikutlah denganku ke tempat lain. Baiklah. Ketika pria berpakaian hitam mendengar itu, dia langsung merasa agak putus asa. Hal berikutnya membuat pria berpakaian hitam itu semakin tertekan. Xiao Chen memanggil kereta kuda hitam dan sebenarnya ingin dia menjadi kusir. Kakak, kamu tahu, bagaimanapun juga, aku masih ahli alam inti primal kecil. Membuatku menjadi kusir, bukankah itu sedikit? Pria berpakaian hitam itu memandang Xiao Chen dengan melankolis, jelas tidak mau melakukan ini. Xiao Chen berpikir sejenak dan merasa keberatannya dapat diterima, lalu mengambil kendali. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Anda bertanggung jawab menunjukkan jalan keluar kepada saya. Bantu aku menemukan restoran besar. Tentu, itu bisa dilakukan, Xiao Su tertawa. Namun, dia langsung merasakan hawa dingin di tubuhnya, yang membuatnya takut hingga menggigil. Kemudian, dia berkata dengan cepat, saya pikir sebaiknya saya melakukannya. Bagaimana saya bisa membiarkan kakak melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Jiao Snake itu masih ada. Senior Jiao Snake, tidak perlu menakutinya seperti itu. Xiao Chen tersenyum pahit. Secara alami, dia tahu bahwa ular Jiao telah melakukan sesuatu. Tidak apa-apa, menurut saya orang ini dianggap sebagai orang yang berbakat. Saya akan membantu Anda menjinakkannya selama periode ini sehingga Anda dapat menggunakannya di masa depan. Itu juga benar. Dengan bawahan seperti ini, banyak masalah akan lebih mudah ditangani. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti mempedulikan tindakan ular Jiao dan memasuki kereta perang siklus. Fei petik terbalik saat ini melakukan yang terbaik untuk merawat Luonan. Namun, kulit Luonan tampak semakin pucat. Seiring berjalannya waktu, efek dari pil awan darah melemah. Saat melihat Xiao Chen masuk, Fei petik terbalik segera berkata, Kakak Xiao Chen, kamu di sini. Xiao Chen mengangguk dengan santai dan memandang Luonan. Bagaimana dia? Fei petik terbalik tidak dapat menghilangkan ekspresi khawatirnya saat dia menjawab dengan suara rendah, semangat kakak senior tampaknya semakin memburuk selama beberapa hari terakhir, aku takut. Luonan tersenyum dan memegang tangan Fei petik terbalik Kemudian, dia menghibur, adik junior, saya sungguh sudah puas hidup sampai sekarang. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Kemudian, Luonan menoleh dan menatap Xiao Chen. Saudara Xiao Chen, maafkan aku. Saya benar-benar salah memahami Anda di masa lalu. Saya dengan tulus bersyukur bahwa Anda bersedia melakukan banyak hal untuk saya. Saya dapat merasakan bahwa hari-hari saya tinggal menghitung hari. Saudara Xiao Chen, berhentilah membuang-buang waktu dan sumber daya untukku. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu berpikir. Fei petik terbalik memanggilku kakak, jadi aku harus membantumu sampai akhir. Terlebih lagi, tanpa kalian berdua yang melindungiku, aku tidak akan mampu menyerap energi yin yang berusia 10.000 tahun. Karena kita sudah berada di kota Matahari Ungu, berhentilah berpikir berlebihan dan istirahatlah dengan baik. Matahari Ungu, satu-satunya kota besar di alam besar Matahari Ungu, memiliki sejarah yang membentang jutaan tahun yang lalu. Kota kuno yang luas ini telah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun tetap berdiri, menyatakan sebuah legenda kuno. Patung binatang buas yang sangat indah menjulang di atas gerbang kota, ditempatkan di sepetak awan ungu. Itu menggambarkan binatang suci gagak emas legendaris yang lahir dalam api. Setiap bulu dari sayapnya yang terbentang berkilau dengan cahaya keemasan, memancarkan aura kuno. Berabad-abad yang lalu, alam besar Matahari Ungu ini adalah kiblat bagi perlombaan gagak emas. Oleh karena itu, kota Matahari Ungu dibangun di atas reruntuhan ras gagak emas. Meskipun gagak emas berdarah murni telah punah dan keturunan dari garis keturunan gagak emas telah lama pergi, para pembudidaya setempat masih memuja burung dewa yang lahir dalam api.
Kecintaan dan rasa hormat para pembudidaya setempat terhadap gagak emas terlihat dari berbagai tanda dan tanda di Kota Matahari Ungu. Kota Matahari Ungu terletak di tengah benua yang luas ini, dikelilingi oleh gurun tak terbatas dan pasir kuning. Namun, semua itu tidak berdampak pada kemakmuran dan keaktifan kota ini. Ini hanya karena Kota Matahari Ungu adalah ibu kota seluruh wilayah Matahari Ungu. Banyak orang dari ribuan alam besar di wilayah Matahari Ungu datang ke tempat ini. Kota ini menjadi tuan rumah bagi banyak bisnis untuk berdagang. Sangat sedikit kultivator yang berasal dari alam besar Matahari Ungu. Dikatakan bahwa sudah lama ada sekte peringkat 3 yang bergengsi di sini. Namun, karena suatu alasan, angka tersebut mengalami penurunan. Setelah dikepung dan diserang, ia dihancurkan, lenyap ke dalam sungai sejarah. Setelah itu, Kota Matahari Ungu menjadi kota netral. Sekarang, hanya ada beberapa sekte peringkat 2 kuat yang berakar di dekat Kota Matahari Ungu, saling mengimbangi. Sebagian besar petani di sini datang untuk mencari sesuatu atau menjual harta mereka. Kota sebelum Xiaochen adalah yang terbesar di seluruh wilayah Matahari Ungu. Semua kultivator di sini setidaknya berada di alam tokoh sejati. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat para penggarap Primal Core. Kota ini sangat rumit, dipenuhi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dan tingkatan. Kadang-kadang, orang yang ditemuinya dengan santai di jalan mungkin adalah pakar puncak alam inti primal utama. Pertemuan seperti itu tidak jarang terjadi. Pada saat ini, sebuah kereta perang berwarna hitam yang ditarik kuda melaju di sepanjang jalan, menimbulkan debu dan pasir kuning. Tentu saja, yang berada di dalam kereta itu adalah Xiaochen, Luonan, dan Fei petik terbalik R. Ada tempat berlabuh khusus untuk kapal-kapal seperti kapal bajak laut di Kota Matahari Ungu, jadi mereka berpisah dari kru Xiaochen. Ada banyak ahli. Xiaochen keluar dan duduk di samping Xiao Su, mengamati sekeliling. Sebelumnya, dua binatang bermutasi yang ditunggangi oleh kultivator minor Primal Core melewati kereta Xiaochen. Di alam besar lainnya, tidak mudah untuk melihat seorang kultivator inti primal. Seseorang sudah dianggap ahli setelah mencapai alam tokoh sejati. Ketika seseorang maju ke alam inti primal, ia akan dikenal sebagai yang mulia. Kemanapun seseorang pergi, dia akan dihormati oleh orang lain. Namun, peraturannya ternyata berbeda di Kota Matahari Ungu. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat kereta perang siklus hendak memasuki gerbang kota, dua sosok turun dari udara dan memblokirnya. Xiao Su menarik kendali dengan kuat, tampak marah. Kemudian, dia mengukur dua orang di depannya. Mereka adalah dua pria parubaya. Salah satu dari mereka menunjukkan niat membunuh yang besar di wajahnya sementara yang lain menunjukkan senyuman sinis. Jelas sekali, mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kakak, daerah sekitar Kota Matahari Ungu selalu kacau. Seringkali ada orang yang buta dan mencoba menindas orang lain dan memeras korban. Xiaochen menganggap situasinya aneh. Kedua orang ini hanyalah kultivator Primal Core setengah langkah, namun mereka berani menargetkan Anda. Bagaimana saya tahu? Saat ini, selalu ada orang yang ceroboh. Pakar berpakaian hitam, Xiao Su, mengangkat bahu dengan bingung. Xiaochen melirik Xiao Su dan agak mengerti. Xiao Su telah menarik auranya. Apalagi setelah menyusuri jalan berpasir kuning itu, ia sudah tertutup debu. Jadi, dia benar-benar terlihat seperti seorang kusir. Mantan bos bajak laut ini berubah menjadi kusir dan langsung diabaikan. Selain itu, kereta perang siklus Xiaochen tidak memiliki tanda. Faktanya, itu terlihat sederhana. Oleh karena itu, orang akan menganggap mereka sebagai sasaran empuk. Kenyataannya, itulah yang terjadi. Yang lebih tinggi dan lebih kurus dari dua pria yang menghalangi di depan memandang Xiaochen dan berkata, berapa banyak orang di dalam kereta? Serahkan 100 spirit jades untuk setiap orang. Jika tidak, Anda bisa melupakan memasuki Kota Matahari Ungu hidup-hidup. Xiaochen tersenyum dan berkata, Kota Matahari Ungu ini adalah kota tanpa tuan yang merupakan tempat netral. Orang-orang datang dan pergi sesuka mereka. Sejak kapan ada kebutuhan untuk membayar biaya spirit jades? Apa gunanya mengatakan semua omong kosong ini? Apakah Anda memberikannya atau tidak? Jawab saja secara langsung. Orang yang berbicara tampak kesal ketika dia memandang Xiaochen, sama sekali tidak sabar. Tidak memberi, jawab Xiaochen tegas.
Apa kamu yakin? Pria jangkung dan kurus itu tertawa dingin. Kota Matahari Ungu dipenuhi oleh berbagai macam orang. Ada banyak ahli, tapi tidak semua orang ahli. Setiap hari, akan ada kultivator tokoh sejati seperti Xiao Chen yang melakukan perjalanan melalui ladang dan memasuki alam besar Matahari Ungu. Orang-orang seperti itu adalah sasaran bandit mereka. Setiap orang yang datang ke kota Matahari Ungu ada di sini untuk membeli harta karun atau menjual harta karun. Orang-orang ini umumnya memiliki sejumlah kekayaan. Karena orang-orang seperti itu tidak mau membayar biaya ini, para bandit ini hanya akan membunuh dan merampok mereka. Sebaiknya Anda memikirkannya dengan hati-hati. 100 spirit jades untuk satu kehidupan, ini kesepakatan yang cukup bagus, kata pria berpakaian biru yang memancarkan niat membunuh yang kuat dengan dingin. Apa yang perlu dipikirkan? Anda benar-benar berani mencoba memeras orang tua ini. Berlutut. Selama periode ini, Xiao Su menahan rasa frustrasinya. Pada awalnya, dia dipaksa menjadi kusir, yang membuatnya sangat kesal. Sekarang, dia sedang dirampok, kemarahannya meletus sepenuhnya. Xiao Su tiba-tiba berdiri sambil memegang kudanya. Kemudian, aura ahli alam inti primal meledak. Kedua bandit parubaya itu langsung ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kusir yang biasa-biasa saja dan tertutup debu ini sebenarnya adalah seorang kultivator minor primal core. Sudah terlambat untuk lari. Sambil tersenyum dingin, Xiao Su mengayunkan cambuknya ke bawah dan langsung mematahkan kedua penggarap inti primal setengah langkah menjadi dua di bagian pinggang. Mereka tidak berada pada level yang sama. Xiao Su melompat dari kereta dan mencari mayat-mayat itu. Kemudian, dia mengambil cincin spasial keduanya sebelum berjalan kembali dengan gembira. Kebiasaan lama tidak bisa diubah. Aku membiarkan kakak melihatku membuat lelucon tentang diriku sendiri. Ayo pergi. Setelah membunuh keduanya, suasana hati Xiao Su jauh lebih baik. Dia kembali ke Cycle War Chariot dan langsung menuju ke Purple Sun City tanpa tertandingi. Baru pada saat itulah orang-orang yang menonton terkejut dan mengeluarkan seruan. Kereta yang misterius. Tidak ada lambang sekte sama sekali. Namun, kusirnya sebenarnya adalah seorang kultivator primal core. Dari mana datangnya pemuda berpakaian putih itu? Ini adalah gaya yang sangat megah. Bahkan ketika murid sekte peringkat 2 keluar, mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Tepat, pakar alam inti primal adalah senior bahkan di sekte peringkat 2. Bagaimana mereka bisa menjadi kusir bagi para murid? Mungkin tidak demikian. Murid teratas dari sekte peringkat 2 pasti akan menerima perlakuan seperti itu. Mungkinkah orang berpakaian putih ini adalah murid terbaik dari sekte tertentu? Namun, sepertinya tidak demikian. Meskipun pria berpakaian hitam itu membunuh dua orang dengan satu cambukan, fokus diskusi semua orang adalah Xiao Chen. Jika kusirnya sudah sekuat itu, identitas pria berpakaian putih itu pasti lebih luar biasa. Mungkinkah pria berpakaian putih itu adalah pedang es salju? Beberapa sosok, dua laki-laki dan satu perempuan, di bawah gerbang kota menyaksikan kereta perang siklus memasuki kota. Orang yang berbicara adalah perempuan. Ketiganya sudah lama tiba, tapi ketika mereka melihat kejadian sebelumnya, mereka berhenti untuk menonton. Siapa tahu, mereka kebetulan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Seharusnya tidak demikian. Meskipun pedang es salju juga berpakaian putih, dia biasanya bepergian sendirian. Dia sangat bangga, bahkan tidak terlalu memikirkan rekan-rekan muridnya dari Ice Snow Mountain Manor. Lelang tahunan Purple Cloud Pavilion akan segera dimulai. Murid elit dari sekte peringkat 2 terdekat pasti akan datang dan bergabung dalam kemeriahan. Orang ini mungkin adalah keturunan dari sekte tetua atau semacamnya. Tidak dapat menebak identitas Xiao Chen. Ketiganya berhenti sejenak sebelum mengikuti kerumunan ke kota Matahari Ungu. Sebagian besar sekte di wilayah Matahari Ungu adalah sekte peringkat 1 seperti sekte Tianyi. Hanya ada sedikit kultivator Cloud Sea di sekte ini. Beberapa sekte yang lebih lemah bahkan mungkin tidak memiliki kultivator Cloud Sea yang mengelolanya. Sekte peringkat 2 membutuhkan setidaknya 2 pembudidaya Cloud Sea tahap awal, jika tidak, papan nama sekte tersebut akan terancam dirobohkan kapan saja. Ada total 3 sekte peringkat 2 di wilayah Matahari Ungu, dan semuanya berbasis di dekat kota Matahari Ungu. Tentu saja, jarak mereka relatif dekat. Kenyataannya, jarak mereka masih jauh.
Tiga sekte peringkat 2 seperti penguasa wilayah Matahari Ungu. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk mendirikan markas besar mereka di alam besar Matahari Ungu. Jika sekte lain ingin mendirikan markas mereka di alam besar Matahari Ungu, mereka harus memiliki kekuatan sekte peringkat 2. Kalau tidak, sekte mereka bisa dihancurkan kapan saja. Ada manfaat yang sangat besar untuk mendirikan sekte di sekitar kota Matahari Ungu. Oleh karena itu, sekte-sekte besar sangat menentang pembagian ini kepada orang lain. Tentu saja, ada cukup banyak faksi kecil yang biasa-biasa saja di sekitar kota. Faksi-faksi ini berjumlah banyak dan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Tiga sekte peringkat 2 tidak dapat diganggu dengan mereka, dan mereka juga tidak punya waktu untuk menghadapinya. Bagaimanapun, faksi-faksi kecil ini tidak menimbulkan ancaman bagi kepentingan mereka. Pedang es salju, Luo Feng, adalah talenta baru terkuat dari Istana Gunung Es Salju, salah satu dari tiga sekte peringkat 2. Meskipun dia bukan pewaris sejati yang terkuat, reputasinya telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, meningkat sangat cepat di seluruh wilayah Matahari Ungu. Pedang es salju keahlian Luo Feng dalam menggunakan pedang mendekati kesempurnaan. Dikatakan bahwa ketika dia adalah seorang kultivator realem inti primal setengah langkah, dia telah membunuh beberapa kultivator generasi tua inti primal kecil tahap awal. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari alam inti primal kecil, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Saat dia menyerang, dia kejam dan kejam. Dia biasanya bepergian sendirian dan sangat bangga. Lebih jauh lagi, dia memahami jiwa pedang setengah tahun yang lalu, yang memungkinkan reputasinya menyamai reputasi murid teratas dari Ice Snow Mountain Manor. Karena pakaian putih Xiao Chen dan udara yang luar biasa, orang-orang bertanya-tanya apakah dia adalah pedang es salju. Dua sekte peringkat 2 lainnya, Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Pengejar Angin, masing-masing juga memiliki bakat baru yang bersaing dengan pedang es salju, Luo Feng. Namun, kedua orang ini tidak independen seperti Luo Feng. Mereka juga tidak memiliki julukan seperti pedang es salju seperti yang dimiliki Luo Feng. Mendapatkan julukan seperti itu, dari sudut pandang tertentu, merupakan pengakuan atas kekuatan Luo Feng. Restoran terbesar di Purple Sun City adalah Idle Cloud Restaurant. Para pembudidaya yang datang ke kota Matahari Ungu kebanyakan datang ke sini untuk minum. Yang paling penting, lalu lintas pejalan kaki padat. Tidak hanya orang dapat memperoleh berita terkini dengan kecepatan tercepat di sini, tetapi banyak juga penggarap yang mendirikan kios di lantai 3 ke atas. Tempat ini juga merupakan pasar yang cukup terkenal. Setelah makan dan minum sampai kenyang, banyak orang yang naik dan berbelanja sebentar. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berkulit putih perlahan berjalan di atas lantai kayu cedar berkualitas tinggi. Keributan restoran segera mereda. Sepertinya udaranya bahkan sangat dingin. Betapa dingin. Niat pedang yang tajam. Banyak orang melirik ke pintu masuk restoran dan melihat seorang pria berpakaian putih, berambut hitam, dengan pedang di tangannya, berjalan masuk. Orang ini tidak memiliki aura bangsawan dan tampak biasa saja. Suasana yang dia keluarkan agak mirip dengan suasana Xiao Chen. Satu-satunya perbedaan adalah orang ini tidak menarik niat pedangnya. Cara orang ini memegang pedang kuno di tangan kirinya memberi kesan bahwa dia bisa menghunusnya kapan saja. Orang seperti itulah yang menyebabkan seluruh aula besar dan lantai 2 restoran terdiam saat dia masuk. Tidak ada alasan lain selain niat pedang menakutkan yang dia pancarkan. Bagi yang lain, dia merasa seperti pedang harta karun yang ditusukkan ke gunung tinggi yang tertutup salju putih. Kemudian, pemuda berpakaian putih ini memandang sekeliling restoran dengan santai. Segera, semua orang yang dilirik oleh pemuda ini merasa seperti pedang ditebas tepat di depan mata mereka. Itu membuat orang-orang ini segera menundukkan kepala dan menghindari tatapan tajamnya. Tiba-tiba, pemuda berpakaian putih itu berhenti berjalan, dan pandangannya tertuju pada pemuda berpakaian putih yang sama. Orang itu tidak menghindari tatapannya. Setelah melihatnya, orang itu dengan santai mengambil cangkir anggur dan mulai minum. Ahli pedang, pendekar pedang. Pendekar pedang berpakaian putih hanya bisa merasakan secara samar ketajaman pihak lain tetapi tidak dapat memverifikasi identitas pihak lain. Setelah beberapa saat, bibirnya menyeringai mengejek. Sungguh pengecut. Tidak kusangka dia bahkan tidak punya keberanian untuk berbenturan denganku.
Pendekar pedang berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan mencari tempat duduk. Kini, suasana restoran yang menekan akhirnya mereda. Xiao Su, apakah kamu kenal orang itu? Orang yang diperhatikan oleh pendekar pedang berpakaian putih itu, seperti yang diduga, adalah Xiao Chen. Setelah kelompok Xiao Chen memasuki kota, mereka langsung menuju Idle Cloud Restaurant. Mereka sudah lama tidak makan enak, jadi tentu saja mereka harus makan dan minum sepuasnya. Mereka akan bersenang-senang dengan baik, beristirahat sebentar. Xiao Su meletakkan cangkir anggurnya dan menjawab, dia seharusnya adalah pedang es salju, Luo Feng, murid dari Istana Gunung Es Salju peringkat 2. Saya mendengar bahwa dia sangat kuat. Tentu saja, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak. Cara berbicara seperti ini, mengakhiri kata-katanya dengan sanjungan terhadap Xiao Chen, telah berubah menjadi kebiasaan. Xiao Chen juga tidak peduli. Pedang es salju ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di Great Thousand Realms ini, karena tidak adanya hambatan seperti yang terjadi di daratan Kunlun, kebanyakan orang fokus pada peningkatan kultivasi mereka. Mereka yang bisa memahami hal-hal seperti jiwa pedang atau domain dianggap memiliki bakat luar biasa. Orang ini juga mewujudkan jiwa dari niat pedangnya. Selanjutnya, jiwa pedangnya sudah mencapai pemahaman 60%. Dia memang cukup mampu. Namun, hanya itu saja. Masih belum ada bandingannya dengan pendekar pedang seperti Chu Chaoyun, yang memahami energi dao besar dari dao pedang. Tentu saja, budidaya Chu Chaoyun saat ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan budidaya pihak lain. Jika Xiao Chen tidak mengalami pertemuan kebetulan dalam menyempurnakan energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang antara dia dan pedang es salju ini. Namun, Xiao Chen percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Chu Chaoyun akan terus berkembang. Di 1000 alam besar ini, Chu Chaoyun akan seperti ikan di air, menunjukkan pertumbuhan yang menakjubkan. Menarik. Hanya seorang kusir, dan Anda benar-benar berani mengevaluasi pedang es salju di Istana Gunung Es Salju kami. Apakah kamu lelah hidup? Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari meja di dekatnya ketika orang yang berbicara dengan nada mengejek memandang Xiao Su yang berpakaian sederhana. Ada dua pria dan dua wanita di meja itu. Orang yang berbicara adalah salah satu wanita yang memikat. Saat dia melihat Xiao Chen dan Xiao Su, dia tersenyum dingin. Apakah menurutmu dengan mengenakan pakaian putih, kamu bisa membandingkan dirimu dengan pedang es salju? Kamu orang desa yang seperti apa? Betapa bodohnya. Kami, dua bersaudara, mungkin bukan murid terbaik sekte ini. Namun, bahkan ketika mempertimbangkan seluruh wilayah matahari ungu, bakat kita dalam menggunakan pedang sulit didapat. Bagaimana denganmu? Tidak peduli kamu jelek sekali, apakah matamu juga tertuju pada pantatmu? Saat Xiao Chen memegang cangkir anggurnya, dia menahan tawanya. Xiao Su ini sungguh disayangkan. Saat memasuki kota, seseorang berusaha merampoknya. Saat memasuki sebuah restoran untuk makan, perkataan santai darinya menyebabkan seorang wanita yang memikat memarahinya. Jelas sekali, wanita yang memikat ini adalah seseorang yang memuja pedang es salju di Istana Gunung Es Salju, dan tidak mengizinkan apapun mencemari namanya. Abaikan saja, kata Xiao Chen acuh tak acuh sambil meletakkan cangkir anggurnya. Jadi, Xiao Su tidak punya pilihan selain duduk kembali dan minum dengan depresi. Namun, Xiao Su tidak bisa menahan amarah di hatinya. Bang! Gelas anggur di tangannya pecah. Xiao Su adalah seorang bajak laut, seseorang dengan temperamen yang berapi-api. Dia sudah kesal dengan Xiao Chen. Jika bukan karena pencegahan dari ular Jiao, dia tidak akan begitu patuh pada Xiao Chen, mematuhi setiap perintah. Xiao Su sudah lama menghunus pedangnya dan menebasnya. Saat amarah membara, aura kuat dari seorang kultivator inti primal menyebar, yang langsung mengagetkan 4 orang di meja sebelah. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang bersinar seperti cahaya sekilas. Xiao Su mengulurkan tangannya dan menangkap cangkir anggur yang disapu oleh cahaya pedang ini. Segera, orang-orang di restoran itu berseru pelan, pedang es salju mulai bergerak. Sungguh cahaya pedang yang cepat. Pedang es salju benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sebagian besar orang di restoran gagal melihat bagaimana pedang es salju mengirimkan gerakan ini. Yang mulia ini adalah adik perempuan saya. Dia kasar.
Saya menawarkan Anda secangkir anggur ini sebagai permintaan maaf. Sini aku minum dulu. Setelah pedang es salju menghabiskan anggurnya, dia berdiri dan menatap Xiao Su sebelum berkata, namun, tidak sembarang orang bisa membicarakanku, pedang es salju. Meskipun kamu adalah yang mulia minor primal core realm, kamu masih belum memenuhi syarat. Sombong sekali, seruan lembut muncul di dalam restoran. Tanpa diduga, pedang es salju ini benar-benar berani melawan kultivator minor primal core. Tampaknya rumor tentang pedang es salju yang telah membunuh para penggarap inti primal kecil memang benar adanya. Setelah secangkir anggur ini, aku anggap saja tidak terjadi apa-apa, kata pedang es salju, mengucapkan setiap suku kata dengan berat sambil menatap Xiao Su. 4 orang di meja sebelah, yang awalnya ketakutan dan konyol, segera mendapatkan kembali keberanian mereka. Hal ini terutama terjadi pada wanita yang memikat itu. Saat dia melihat pedang es salju, matanya berbinar. Pedang es salju dari Ice Snow Mountain Manor, Xiao Chen mengulangi dalam pikirannya. Lalu, dia benar-benar lupa tentang nama ini. Xiao Chen telah melihat banyak orang seperti itu sebelumnya, bangga dan menyendiri, menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain, sangat sombong. Namun, wilayah matahari ungu hanyalah wilayah astral berukuran rata-rata di gugus laut kuburan. Cluster Gravesy bahkan bukan inti dari seluruh dunia 1000 besar. Dari mana datangnya rasa bangga sehingga orang ini menjadi begitu sombong? Meskipun Xiao Chen tidak setua Xiao Su, kondisi mentalnya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok orang ini. Bagi Xiao Chen, pedang es salju ini hanyalah badut yang menari. Bahkan tidak perlu mengingat namanya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, tidak menunjukkan perubahan. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, minum saja. Xiao Su mengungkapkan ekspresi tidak puas. Namun, sejak Xiao Chen mengatakannya, Xiao Su masih menghabiskan anggur di cangkirnya.